Fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Manusia gundah gulana tadi kan cameh. Bumi yang wak tempati kuat diterbangkan, ditabrakan gunung-gunung atuh. Itu langit bah. Itu nasib langit bah lo. Langit itu apa ibu? Berbagai momentum kita membaca ayatnya. Ini tergantung. Tidak pakai tiang, tidak pakai tunggak, tidak pakai tali. Tapi ada di antara wak yang cameh. Bu, hati-hati pergi ke pasar, roboh langitnya. Tidak ada berita dah kan? Bapak Ibu, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terbentang luas dari timur ke barat, utara ke selatan dengan kokoh, gitu kan? Allah terangkan ayat ke-16. Wan syaqqatis sama. Tabalah langit itu. Terbelah langit. Yang kokoh, yang kuat tadi tabalah. Fahiya yauma izin wahiyah. Maka langit itu ketika kiamat itu terjadi rapuh. Rapuh itu ada ulama yang menganalogikan, Pak Bu kacau kuah, mungkin dek gampu dek apa, inyo ndak langsung apa do runtuh roboh, tapi nyo rata, wak tekan seste, oh sadunya turun. Itu wahiyah, dalam segi bahasa itu artinya wahiyah. Langit yang begitu kokoh kita lihat, tidak kita mengkhawatirkan akan robohnya, runtuhnya. Ketika kiamat nanti terjadi, roboh, runtuh, terbelah. Subhanallah, nak tabayang dia, Pak Bu, apa yang mau ceritakan tentang hari kiamat, apa yang mau ceritakan tentang itu tadi, itu baru sekedar apa yang dapat dicerna oleh panca indera wak sebagai manusia dalam ukuran wak hidup di dunia. Hakikat sebenarnya dari kiamat itu alun pernah tadanga dek telingolai, alun pernah terlihat oleh mata, alun pernah terbayang dalam hati saya, alun pernah lai. Jadi apa yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala itu baru minimal yang dapat ditangkap dan dicerna oleh panca indera kita sebagai orang berakal kita hidup di dunia. Dahsyatnya lebih dahsyat oleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tentang langit. Ada yang berkata begini, dentuman bahwa gunung dengan gunung, bumi yang diangkat sangat kencang tabrakannya yang menghasilkan suara, mengakibatkan langit-langit terbelah. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan langit itu 7 lapis langit dan ada tingkatan-tingkatannya, Allahu a'lam. Jadi itu roboh, runtuh, terbelah, dia wahiyah, retak dan runtuh. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, yang malaikat ba'aloh, mayoritas malaikat itu berada di langit. Ustaz, aku itu pertanyaan, itu kita dapatkan akan diterangkan oleh Allah. Jadi yang menjelaskan itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menjelaskan itu. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma izin samaniyah. Dan malaikat itu berada ya di penjuru-penjurunya. Jadi karena langit kolata terbelah, tadi runtuh, maka mereka adalah di penjuru-penjurunya. Ada malaikat. Ini harus berhati-hati menjelaskan Bapak Ibu, dan saya ingin nanti menerangkan supaya sampai pada kita pemahamannya. Wa yahmilu arsya rabbika, ada malaikat yang membawa arsy Tuhan. Itu jumlah mereka ada 8. Begini. Pertama kita akan jelaskan, ada makhluk Allah yang disebut malaikat. Ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Dalam bahasa waktu kan malaikat, tapi itu dalam bentuk jamak kalau kita membawakannya ke dalam bahasa Arab. Kata tunggal malaikat, malaikat dalam bahasa Arab malak, wal malak. Sementara kalau jamak malaika, tiba-tiba bahasa Indonesia malaikat itu jamak, padahal namanya malaikat. Kalau dalam bahasa Arab kan satu malaikat banyak, pakai kata banyak kan. Kalau dalam bahasa Arab itu model pola, ini bahasa Arab ini kayu, satu perkataan bisa berubah sekian puluh. Saya perkataan. Satu malaikat malak. Kalau banyak malaikat itu jamak, plural malaika. Bapak Ibu, ayat ini menerangkan ketika langit itu roboh runtuh, malaikat itu berada di penjuru.
ada 8 malaikat yang mengangkat arsy Tuhan mereka. Arsy itu apa? Singgasana dalam bahasa Jawa. Kalau ada rajo, ada singgasana. Ustaz, berarti Tuhan itu punya tampe. Inilah yang perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Ulama-ulama salaf mereka berkata begini, as-soal bid'ah. Jangan buat pertanyaan mudah itu madu-adu tuh. Wal jawab majhul, dan jawabannya juga tidak tahu. Sementara Allah itu dalam kita mempelajari akidah, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai. Kalau Allah itu bertempat, kita katakan bertempat, berarti Allah itu mode benda, mode barang, mode urang. Mode rajo tadi kan ada ars. Coba acaranya Ustaz wak menerima ayat kau. Bapak Ibu, ulama-ulama salaf berkata, tarimu ayat itu dengan tidak memperdebatkannya, dengan tidak mempertanyakannya. Maksud aras di sini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan, oh Tuhan itu mode rajo, aduh singgah sana, jangan. Itu salah, Pak. Salah. Sama dengan namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ini ada ulama yang mengaitkannya dengan yang lain, tapi ada ulama membiarkan ayat-ayat itu dan diserahkan kepada Allah. Allahu a'lam bimuradihi. Allah lah yang paling mengetahui tentang maksudnya. Contoh lain. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu ayatnya. Kalau kita memahami, oh Allah itu punya tangan, ayo rusak akidah wa samakan Allah dengan manusia. Sementara Allah menyebutkan dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun. Coba caranya kita serahkan kepada Allah maksudnya, karena itu firman Allah, shadaqallahul azim, maha benar Allah, dan kita tidak masuk terlibat dalam penjelasan yang mungkin itu penjelasan merusakkan akan pemahaman kita, akidah kita. Nah, itu Pak Bu ya. Ayat-ayat mutasyabih namanya itu tidak sembarangan, tidak sembrono kita untuk mengambil kesimpulan ambo yakini Tuhan itu menyampai akal. Itu kan bisa terjerumus kita pada tajassud atau Allah itu berbentuk atau Allah itu bertempat.